Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai gel hand sanitizer yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu VTS Semi Solida Liquida. Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai materinya, di sini saya akan mengenalkan anggota dari tim penyusun kami. Yang pertama ada Ahmad Syafi'i, kemudian Angges Tiazakina, Dwi Mustikasari, Hermanto, Kuswatun Hasanah, Nur Aini, Nurul Fitri Alfatani, Tiwi Setianingrum, Wiji Asih Andriani, dan saya sendiri Yuyun Ardiansa. Saya akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Preformulasi terdiri dari kata pre yang artinya sebelum dan formulasi yang artinya perumusan atau penyusunan. Di bidang farmasi, preformulasi dapat diartikan sebagai langkah awal yang dilakukan ketika akan membuat formula suatu obat. Rancangan dari suatu bentuk sediaan obat yang tepat memerlukan pertimbangan karakteristik fisika, kimia, dan biologis dari semua bahan-bahan obat dan bahan-bahan farmaseutik yang akan digunakan dalam membuat produk obat. Obat dan bahan-bahan farmaseutik yang digunakan harus tercampurkan satu sama lainnya untuk menghasilkan suatu produk obat yang stabil, manjur, menarik, mudah dibuat, dan aman. Produk harus dibuat di bawah pengontrolan agar memiliki kualitas yang baik dan dikemas dalam wadah yang membantu stabilitas obat. Ya teman-teman, selanjutnya di sini ada preformulasi, yang mana studi preformulasi adalah tahap pertama dalam pembentukan tablet atau aktivitas formulasi dengan pertimbangan yang hati-hati dan data preformulasi. Preformulasi sendiri itu penting bagi formulator untuk mendapatkan profil fisika kimia yang lengkap dan bahan-bahan aktif yang tersedia sebelum memulai suatu aktivitas perkembangan formulasi. Seluruh informasi ini diketahui sebagai preformulasi. Ini menurut Lieberman 1990. Selain dari itu, di sini ada reformulasi yang mana dapat dideskripsikan sebagai tahap perkembangan yang ahli farmasi itu mengkategorikan sifat fisika kimia dari bahan obat dalam pernyataan yang dimana dianggap penting dalam formulasi yang stabil, efektif, dan bentuk yang aman. Beberapa parameter seperti ukuran kristal dan bentuk, sifat pH, solubility, sifat pH stabilitas, polimorfis, efek pembagian, ada permeabilitas obat, dan dispolusi dievaluasi selama evaluasi tersebut mungkin saja terjadi. Selanjutnya di sini ada tujuan preformulasi. Nah, dari tadi kan udah membahas preformulasinya. Di sini dilanjutkan dengan adanya tujuannya. Nah, tujuan dasarnya itu dari aktivitas preformulasi untuk menyiapkan dasar rasional metode preformulasi itu sendiri, yang mana untuk memaksimalkan kesempatan dalam mengoptimalkan sebuah produk obat dan penampilannya. Dari sudut pandang seorang formulator tablet, informasi preformulasi yang paling penting adalah studi kestabilan zat tambahan obat. Pernyataannya berikutnya ini adalah untuk obat baru, sebuah obat di mana formulasinya memiliki pengalaman yang kurang adalah untuk memilih bahan, zat tambahan yang mana baik secara kimia maupun fisika yang cocok dengan obatnya itu sendiri. Di sini dicetuskan menurut Lieberman tahun 1990. Ya, kita lanjut ya teman-teman.
Selain dari tujuan preformulasi, di sini ada data yang harus disediakan pada studi formulasi. Nah, dari preformulasi sendiri itu tuh harus ada data yang disediakan pada studi preformulasi ini sendiri, yang mana langkah pertama pada pemotongan tablet atau aktivitas perumusan adalah pertimbangan yang teliti. Sebelum perumusan, data ini sangat penting karena mempunyai identifikasi sifat fisika maupun kimia yang lengkap dari sebuah bahan aktif yang tersedia. Sebelum memulai pengembangan kegiatan perumusan, biasanya itu yang bertanggung jawab pada penelitian kimia di daerah itu ditunjuk untuk menyediakan data-data zat obat adalah seperti di bawah ini. Selanjutnya, pada data yang harus disediakan pada studi preformulasi, yakni meliputi stabilitas zat padat, stabilitas zat larutan, sifat fisika mekanis, di mana pada stabilitas zat padat ini meliputi cahaya, suhu, dan kelembapan. Kemudian pada stabilitas zat larutan meliputi stabilitas bahan tambahan obat atau differential thermal analysis atau metode dipercepat lain. Kemudian pada sifat fisika mekanis meliputi ukuran partikel, curah dan tekanan densitas bentuk kristal fotomikrograf, titik leleh, rasa, warna, bentuk, dan bau. Dan selanjutnya ini lanjutan dari yang atas. Sifat fisika amekanis meliputi kelarutan pH larutan atau dispersi cair pelarut lainnya. Dan ada disolusi in vitro yang meliputi obat murni, obat pil murni, dialisis obat murni, penyerapan obat, efek dari bahan tambahan, dan surfaktan. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu ada bentuk sediaan likuida. Di sini ada obat bentuk sediaan cair. Pada obat bentuk sediaan cair ini ada obat luar dan ada obat parental. Di mana pada obat luar contohnya solusio, mixtura, akitanda, suspensi, emulsi, aerosol. Contohnya juga pada obat jamur mengandung povidon iodin 1%. Kemudian pada obat parental yakni meliputi obat suntik intravaskular, contohnya larutan dalam air, obat suntikan subkutan, beberapa larutan dalam air, obat suntik intramuskular, larut dalam air ataupun dalam minyak, juga dapat beberapa suspensi. Obat minum, solusio, mixturan san elixir, suspensi, emulsi, saturasi, dan sirup. Selanjutnya obat tetes dapat diberikan untuk obat minum atau obat luar. Pemakaiannya dengan alat penetes. Obat tetes untuk pemakaian obat luar. Beberapa contohnya yaitu gutaeo petalmicae, obat tetes mata, gutae nasales, obat tetes hidung, gutae auriculares, obat tetes telinga. Rute pemberian obat likuida. Pertama, melalui oral. Kedua, melalui parental. Ketiga, inhalasi. Keempat, melalui selaput lendir atau membran mukosa seperti vagina, mata, telinga, hidung, rektal. Parameter fisika kimia. Yang pertama, struktur kimia. Dari data struktur kimia dapat memperoleh berbagai informasi, salah satunya tentang kelarutan. Misalnya gugus OH pada parasetamol menunjukkan parasetamol dapat larut dalam air. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter fisika kimia, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama ada polaritas, kosolvensi,
kelarutan, temperatur, salting out, salting in, dan pembentukan kompleks. Lalu parameter fisika kimia selanjutnya yaitu ada kecepatan kelarutan yang dipengaruhi oleh ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Lalu selanjutnya ada rancangan formula sediaan gel. Yang pertama ada triklosan yaitu X%. Ada alkohol 70%, yang ditambahkan adalah 60%. Ada karbomer 9400 yaitu yang ditambahkan 5%. Ada TEA yaitu yang ditambahkan 2 tetes dan metil paraben yang ditambahkan 0,2%. Lalu ada gliserin yang ditambahkan 1% dan aquadem 100% atau 100 ml. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah cawan petri, mortir dan stamper, beker gelas, penangas, timbangan gram dan miligram, gelas ukur, pengaduk kaca, kaca arloji, objek gelas, pipet tetes, pH meter atau Cyberscan 510, viskometer Brockfield, tipe cone and plate atau Brockfield, autoclave, inkubator, oven dan lampu spiritus. Bahan yang digunakan adalah bahan aktif triklosan dengan konsentrasi 0,5% dan 1% yang terbukti aman untuk kulit yang efektif membunuh bakteri. Pembuatan gel. Disiapkan mortir dan stamper, ditimbang karbomer 940 sebanyak 0,5 gram. Setelah karbomer 940 ditimbang, ditaburkan di atas aquadem sebanyak 20 ml. Karbomer 940 yang sudah ditaburkan diaduk cepat di dalam mortir sampai terbentuk massa gel dan ditimbang TEA sebanyak 2 tetes. Ditimbang metil paraben sebanyak 0,2 gram, diukur alkohol 70% sebanyak 5 ml. Metil paraben dilarutkan dalam alkohol 70% sebanyak 5 ml. Dimasukkan ke dalam mortir, diaduk sampai homogen. Diukur alkohol sebanyak 55 ml, ditimbang triklosan 0,5 gram untuk konsentrasi 0,5% dan 1 gram untuk konsentrasi 1%. Triklosan dilarutkan ke dalam alkohol 70% sebanyak 55 ml dan diaduk sampai larut. Triklosan yang sudah larut dimasukkan ke dalam mortir, dicampur sampai homogen, dipindahkan ke dalam beker gelas yang sudah dikalibrasi. Ditambah aquadem sampai 100 ml, diaduk sampai homogen. Selanjutnya penimbangan. Triklosan atau irgasan DP300 merupakan suatu bahan kimia antibakteri yang banyak digunakan dalam berbagai produk. Salah satunya adalah pembersih tangan atau hand sanitizer. Triklosan sering digunakan untuk membunuh bakteri pada kulit dan permukaan lainnya, meskipun kadang-kadang digunakan untuk mengawetkan produk terhadap kerusakan akibat mikroba. Kemudian dipilih karbopol 940 sebagai basis karena karbopol 940 bersifat stabil dan higroskopik serta dapat larut di dalam air, dalam etanol 95% dan gliserin, dan juga karbopol 940 merupakan gelling agen banyak digunakan pada formulasi sediaan semisolid. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini mengenai formula dan penimbangan. Evaluasi sediaan gel hand sanitizer dengan bahan aktif triklosan. Evaluasi sediaan dilakukan dengan mengamati karakteristik fisika yang meliputi organoleptis, homogenitas, pH, berat jenis, viskositas, sifat alir, dan daya antiseptik. Hasil evaluasi pengamatan organoleptis sediaan gel hand sanitizer. Dari hasil evaluasi pengamatan organoleptis sediaan gel hand sanitizer dapat dilihat dari data di atas bahwa yang digunakan yakni basis gel triklosan 0,5% dan triklosan 1%. Bentuknya gel memiliki bau alkohol
dan yang sedikit agak berbeda di sini yakni pada warna, di mana warna basis gel berwarna bening sedangkan triklosa 0,5% dan 1% berwarna agak putih. Selanjutnya ada hasil evaluasi homogenitas sediaan gel hand sanitizer. Pada tabel di bawah ini evaluasi pada basis gel sediaan triklosan 0,5%, sediaan triklosan 1%, homogenitasnya adalah homogen. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi pH sediaan gel hand sanitizer. Replikasi 1, basis gelnya 6,04, triklosan 0,5%, 6,09. Triklosan 1%-nya 6,14. Replikasi kedua, basis gelnya 6,07. Triklosan 0,5%-nya 6,08. Triklosan 1%-nya 6,14. Replikasi ketiga, basis gelnya 6,05. Triklosan 0,5%-nya 6,07. Triklosan 1%-nya 6,12. Suhu basis gelnya 24,0, 24,0, 24,0. Triklosan 0,5%-nya 24,4, 24,3, 24,7. Triklosan 1%-nya 24,0, 24,1, 24,1. Rata-rata kurang lebih SD. Basis gelnya 6,05 kurang lebih 0,02. Triklosan 0,5% yaitu 6,08 kurang lebih 0,01. Triklosan 1%, 6,13 kurang lebih 0,01. Kemudian yaitu selanjutnya hasil evaluasi berat jenis sediaan gel hand sanitizer. Berat jenis itu basis gel replikasi 1 0,950. Replikasi keduanya 0,960. Replikasi ketiga 0,960. Rata-rata kurang lebih SD 0,956 kurang lebih 0,005. Triklosan 0,5%, replikasi satunya 0,985. Replikasi kedua 0,960. Replikasi ketiga 0,977. Rata-rata kurang lebih SD 0,974 kurang lebih 0,012. Triklosan 1%, replikasi satunya 1,014. Replikasi keduanya 1,012. Replikasi ketiga 1,008. Rata-rata kurang lebih SD 1,011 kurang lebih 0,003. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi viskositas sediaan gel. Basis gel 0,5 rpm-nya yaitu 6.538. 1 rpm-nya 5.729. 2 rpm-nya 4.611. Rata-rata kurang lebih SD. SD-nya itu 5.626 kurang lebih 968. Triklosan 0,5%, 0,5 rpm-nya 6.761. 1 rpm-nya 5.866. 2 rpm-nya yaitu 4.743. Rata-rata kurang lebih SD-nya 5.790 kurang lebih 1.011. Triklosan 1%, 0,5 rpm-nya 6.849. 1 rpm-nya 5.788. 2 rpm-nya 4.605. Rata-rata kurang lebih SD-nya 5.747 kurang lebih 1.122.
Selanjutnya yang keenam itu ada hasil evaluasi uji daya antiseptik, di mana ada sediaan gel basis gel, kemudian ada triklosan 0,5%, kemudian triklosan 1%, di mana persen penurunan bakterinya ibu jari kanan dari basis gel itu ada 36,3%, kemudian ada triklosan 0,5% itu ada ibu jari kanannya 45,03%, selanjutnya ada triklosan 1%, di mana ibu jari kanannya ada 55,98%. Selanjutnya ibu jari kiri basis gelnya ada 35,5%, kemudian ada triklosan 0,5%, ibu jari kirinya ada 46,22%. Selanjutnya ada triklosan 1%, di mana ibu jari kirinya ada 57,57%. Selanjutnya di sini ada kemasan produk, di mana pengemas merupakan salah satu cara untuk melindungi atau mengawetkan produk pangan maupun non-pangan. Sedangkan kemasan adalah suatu wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang dilengkapi dengan label atau keterangan-keterangan, termasuk beberapa manfaat dari isi kemasan. Pengemasan mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam menunjang distribusi produk, terutama yang mudah mengalami kerusakan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmu dari kami bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.